tadi ada salah seorang budayawan yang mengatakan bahwa saya katanya presiden yang perilakunya paling deso dan wajahnya paling deso. Berikutnya kepada Bapak Putu Wijaya. Ini Kongres Kebudayaan ya di 5-9 Desember, ini kita hari kelima, hari terakhir. Dan ini sebetulnya adalah mekanisme itu formal untuk mengambil keputusan mengenai strategi kebudayaan. Ini juga perintahnya Presiden untuk menyusun strategi kebudayaan sebagai grand design ya, kebudayaan kita ini mau kemana. Dan Kongres Kebudayaan ini adalah forum untuk mengambil keputusan itu. Jadi strateginya sudah rampung, dirumuskan, dan pada sore ini Presiden berkenan hadir menerima langsung dari masyarakat ya, rumusan-rumusan itu untuk selanjutnya ditetapkan. Ini amanatnya undang-undang. Dan harapannya tentu dengan adanya grand design ini, tata kelola kebudayaan kita nih akan semakin teratur lah, semakin baik. Mungkin yang selama ini kita sering lihat itu ada museum, terus pusat-pusat budaya yang fungsinya belum optimal. Dengan adanya strategi kebudayaan ini, perannya jadi semakin jelas gitu ya. Kelembagaan juga semakin baik dan sumber daya manusianya juga semakin andal gitu. Kepada tim Restorasi Borobudur diterima secara bersama-sama oleh Bapak Ismiono dan Bapak Hubertus Sadir. Berikutnya kepada Bapak Putu Wijaya. Dan kepada Bapak D. Zawawi Imroh. Saya paham bahwa interaksi kebudayaan merupakan fenomena kompleks yang melibatkan banyak sekali pihak. Interaksi antar kelompok dan antar bangsa, interaksi antar yang lama dengan yang baru, interaksi antar yang modern dengan yang lama, yang tradisional. Panggung interaksi yang diwarnai jiwa toleransi pasti membutuhkan ruang yang bervariasi. Bisa berbentuk ruang fisik yang inklusif, seperti Smart City yang menyediakan ruang publik yang inklusif sebagai panggung toleransi. Bisa juga berupa ruang ekspresi dan kebebasan mimbar akademik yang diharapkan menjadi panggung toleransi. Bisa juga berupa lembaga-lembaga keagamaan dan lembaga-lembaga pendidikan. Bisa juga berupa media massa, media elektronik, dan media sosial, dan masih banyak lagi. Saya menyadari untuk mewujudkan hal tersebut, negara harus hadir. Negara harus hadir sebagai fasilitator yang mendukung ekspresi toleransi. Tentu saja juga dukungan sumber daya. Perlunya reformasi birokrasi kebudayaan yang fleksibel dan sesuai dengan tuntutan zaman, dan memfasilitasi keterlibatan masyarakat melalui Dewan Kebudayaan dan Dewan Kesenian, dan sebagainya. Tetapi seberapapun besarnya peran pemerintah sebagai fasilitator terhadap ruang ekspresi yang bertoleransi, tidak akan mungkin tanpa adanya ruang-ruang ekspresi dan ruang-ruang toleransi yang ada di masyarakat, yang ada di para pemimpin bangsa ini, baik di daerah, di provinsi maupun di pusat. Ruang yang dibutuhkan bukan hanya ruang yang berada di luar diri kita, tetapi juga ruang yang ada dalam tubuh dan pikiran-pikiran kita. Ini penting sekali.
Ekspresi yang diwarnai toleransi dan toleransi yang diekspresikan juga membutuhkan ruang dalam hati dan pikiran kita. Membutuhkan ruang dalam niat di semua tindakan kita untuk membuka diri, untuk berbagi, dan untuk mengembangkan diri. Dengan cara ini, insya Allah kita bisa mempercepat langkah hijrah kita menuju ke sebuah Indonesia yang maju. Terakhir, akan saya tutup sambutan saya ini dengan sajak Diponegoro oleh Chairil Anwar. Di masa pembangunan ini, Tuhan hidup kembali. Dan bara kagum menjadi api. Di depan sekali Tuhan menanti. Tak gentar, lawan banyaknya 100 kali. Pedang di kanan, keris di kiri. Berselempang semangat yang tak bisa mati. Maju. Inilah barisan tak bergendang berpalu. Kepercayaan tanda menyerbu. Sekali berarti, sudah itu mati. Maju. Bagimu negeri, menyediakan api. Punah di atas menghambat. Binasa di atas ditindas. Sesungguhnya jalan ajal baru tercapai jika hidup harus merasai. Maju, serbu, serang, terjang.